Yo, selamat datang di videoku. Di video kali ini aku mau nunjukin ke kalian. Hari ini aku ada planning mau turunin sok depan, mau downsize antara 2-3 cm lah. Mau downsize sok depan antara 2 atau 3 cm. Aku pakai metode ganti persuling yang lebih panjang. Kayak gini nih. Terus abis itu pernya juga aku ganti punya Mio. Dibandingin punya Vario tuh, punyanya Mio tuh lebih pendek sekitaran 2 cm lah. Jadi itu yang mau aku ganti di sok depan biar dia turun antara, nanti aku pilih lah yang 2 cm atau yang 3 cm. Sama aku mau ganti ban depan punya Tingland Leopard. Kayaknya tuh agak grip lah bannya, cuman ini banku juga udah mulai halus, udah saatnya buat diganti. Jadi itu aja part-partnya yang mau aku ganti, per suling sama per shock depannya. Oke, langsung kita eksekusi aja. Oke, sebelum kita eksekusi ya, aku mau sedikit bahas dulu manfaatnya downsize atau nurunin shock depan. Nurunin shock depan itu sebetulnya ada manfaatnya. Salah satunya itu buat mengakali ketika as shock depan kita ada yang baret. Jadi kalau as shock depan kita baret, shock ini akan bocor olinya. Jadi ngakalinya salah satunya itu as shocknya itu kita buat agar dia lebih masuk lagi ke bottom shock. Jadi semisal ini yang bagian yang baret, ini sealnya. Jadi si asoknya ini kita downsize semakin masuk ke bottom. Jadi si seal ini akan bersinggungan dengan permukaan asok yang masih rata. Salah satunya dengan cara itu tadi, sulingan per sulingannya kita perpanjang. Efeknya si asok ini nanti akan lebih masuk ke bottom shocknya. Bisa 2 cm, bisa 3 cm, menyesuaikan dengan kebutuhan aja. Terus metode downsize itu sebetulnya ada beberapa ya yang saya tahu. Salah satunya itu potong per, pure, hanya sekedar potong per. Per semisal standarnya panjangnya 29, dipotong 4 cm atau 5 cm. Efeknya apa? Walaupun itu metode yang paling murah ya, cuman dia punya efek negatif juga. Efeknya nanti dia akan kocak, dia nggak rigid gitu. Ketika dia naik, itu tuh akan ada gap. Paling kelihatannya ketika dia nanti di standar double, standar 2. Jadi shock depannya nanti akan molor dia nggak rigid gitu. Metode selanjutnya itu jeblosin asoknya ke atas. Bisa dijeblosin 2 cm atau 3 cm. Itu juga metode yang paling murah. Efeknya apa? Efeknya bautnya awal. Bautnya kan ada 2 ya, yang diklaim shock itu. Yang paling murah itu baut yang paling atas enggak dipasang biar dia bisa jeblosin ke atas. Kalau mau modal sedikit lagi, bautnya kita beli yang dia tirus atau yang kurus. Jadi dia bisa tetap kepasang 2 baut, tapi dia tetap bisa as shocknya tetap bisa jeblos ke atas. Itu enaknya itu. Tapi efeknya apa? Efek negatifnya ketika di atas shock ini ada semisal ada lampu tembak, ada kabel, atau ada ecu di samping kanan kirinya. Nah, itu resikonya dia mentok ke lampu tembak, ke kabel, atau ke ecu itu tadi. Kalau Vario ini kan deket dengan ecu ya, jadi agak beresiko. Apalagi juga ini aku pasangi lampu tembak di atas shock. Takutnya nanti kalau kena kabel, kalau tak jeblosin ke atas. Terus metode selanjutnya itu tadi, per sulingnya diperpanjang. Ketika per suling diperpanjang, di as shock ini akan lebih masuk ke bottom shock. Jadi dia efeknya dia bisa jadi lebih pendek. Tapi kita juga harus setting si per shocknya juga harus diperpendek. Kalau per shocknya nggak diperpendek, ketika dipasang dia akan nongol banget per shocknya.
Nah itu yang nggak boleh. Kalau nongolnya terlalu banyak, nanti shocknya, karakternya bisa tambah keras gitu. Oke, gitu aja ya. Kita langsung eksekusi ke bengkel. Oke, ini kan posisi standar ya. Dia ada di 10,5 cm. 10,5 cm. Terus ini untuk ground clearance-nya dia ada di 18,5 cm. Sekarang kita cek panjang per suling yang standar. Panjang per suling standar itu ada di 2 cm. Ini ya, pas di 2 cm ini untuk yang standar. Terus ini aku mau ganti yang 4 cm. Jadi dia lebih panjang. Panjangnya 4 cm dibanding yang standar 2 cm, jadi dia lebih panjang 2 cm. Standar dan yang custom yang 4 cm. Nanti kita pasang di sulingnya. Langsung aja kita masukin gini. Ini juga kita pasang biar gak lupa nanti. Posisinya kan gini ya, ditambah per shocknya nempel sama yang rapat. Jadi posisi per shock sama suling tuh nanti kayak gini posisinya. Oke ya, langsung kita pasang aja. Ini setelah tak pasang nih, kita cek jarak mainnya. Jarak main itu antara bottom sama ini garis bekas olinya ini di 6 cm. Jadi mentok jarak mainnya tuh cuman 6 cm dia. Oke ya. Ini juga yang satu juga sama 6 cm antara bottom shock dan garis. Terus total panjang as shock yang keluar itu ada di 13,5 cm dari bottom shock ujung sampai ke bottom shock 13,5 cm. Ini takaran oli aku pakai 50 mili, sedikit aja lah, soalnya aku jarang juga kan boncengan. Langsung aja kita masukin olinya ke shocknya, pelan-pelan aja biar nggak tumpah. Masukin semuanya. Standarnya itu oli shock itu Vario kalau nggak salah di 65. Karena aku jarang boncengan jadi aku isi 50. Kalau kalian mau isi ya menyesuaikan sama berat badan aja lah. Standarnya itu tadi 65. Jangan lupa isinya pakai gelas ukur atau gelas takar. Habis itu kita masukin pernya ini. Ingat ya, yang renggang ini di atas, yang rapat ini bawah. Kita masukin aja pelan-pelan biar nggak muncrat. Terus ini perhatikan ini pernya ini yang nongol ini. Nah, usahakan per itu nongol sedikit kayak gini, antara 1 sampai 2 cm ini harus nongol kayak gini. Baru kita pasang. Nah, ini ya habis aku pasang, kita cek seberapa keras atau lembutnya dia, sama dia mentok atau enggak sih, kita cek. Kita ukur lagi nih bekasnya. Ini bekasnya ada di 6 cm, berarti pas dia sampai mentok. 1 aja tak gencet bisa mentok. Kalau 2 kan 2 shock di motor kan dia otomatis dia lebih keras nanti. Langsung aja kita pasang. Nah, ini setelah tak pasang, kita cek ini jaraknya ini dari bottom shock ke T atasnya itu ada di 8,5 cm dia. Awalnya tadi kan 10,5 ya, jadi dia berkurang 2 cm pas. Terus kita cek ground clearance-nya
body sama aspal. Ground clearance-nya kita cek ada di, bentar, posisinya agak susah, ada di 11 cm ya, sekitaran 11 cm ini ground clearance-nya. Turunnya jauh, awal tadi kan standar kan ada di 18,5. Terus ini penampakan ban kingline-nya yang udah kupasang, ukuran 80/90 ring 14, tipenya Leopard. Motifnya kayak gini nih motifnya. Harusnya sih grip banget ini dibandingkan banku yang sebelumnya. Aku sebelumnya tuh pakai ini IRC ya, pakai IRC. Terus ini aku seal debu pakai level up, ini seal debunya. Cari aja di online ada kok level up. Oke, udah selesai nih aku downsize-nya. Bengkel juga udah tutup. Ya ngerjain downsize, bongkar pasang. Ya sekitar mungkin 2 jam mungkin tadi aku ngerjainnya, santai ya. Jadi apa aja tadi yang aku ganti? Tadi aku ganti persuling akhirnya aku pakai yang 4 cm. Terus akhirnya per shock aku nggak jadi pakai Mio. Ternyata ini nggak sesuai spek yang tak beli. Harusnya punya Mio itu panjang 27 cm. Ini udah bener, tapi diameternya Mio itu harusnya diameternya itu 17 mili, cuman ini aku dapat malah di 19 mili. Jadi dia nggak masuk ke shocknya, ke asoknya dia nggak masuk. Jadi akhirnya per bawaannya tak potong 2 cm. Jadi tips buat teman-teman kalau mau downsize pakai persuling yang panjang, semisal standarnya kan 2 cm nih punya Vario. Misal mau diganti yang 4 cm, berarti kan dia nambah 2 cm nih. Berarti ini juga harus dipotong 2 cm. Kalau teman-teman persulingnya ganti yang 5 cm, berarti ini harus dipotong 3 cm. Dipotongnya yang atas ya. Atas ini kan keras. Kalau bawah ini kan lembek. Jadi yang dipotong yang atas saja yang keras. Jadi yang lembek ini tetap. Terus coba dicek sealnya masih bagus atau enggak. Kampas rem sekalian, seal debu dicek-cek sekalian kan, bongkar kan. Terus oli shock juga, oli shocknya pakai yang biasa-biasa aja lah yang ada. Kenapa kok aku tak turunin cuma 2 cm? Karena selanjutnya aku mau panjangin mounting, mau aku ganti yang nambah panjang 5 cm. Jadi otomatis kan dia kan tambah turun kan motornya kan. Sedangkan clearance ini aja udah di 11 cm. Kalau mountingku panjangin mungkin ya besok bisa turun tambah 2 cm. Jadi ya jangan terlalu ceper lah, nanti takutnya kan kena polisi tidur ya. Terus pasti kan teman-teman ada yang suka tanya-tanya lah, ini sebetulnya posisi pernya itu yang renggang di atas atau yang renggang di bawah. Nek kebanyakan orang ya dari pabrikan ya, yang renggang itu di atas karena ini keras, ini lembek. Jadi yang keras itu taruh di atas karena yang ini kan nanti sekian senti kan dia masuk ke oli, dia kerendam oli ini sekiannya buat jadi efek peredaman juga. Jadi kalau mau dipotong ya pernya potong yang bagian kerasnya ini yang renggang. Oke, gitu aja ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.